Guys, kemarin aku baru nonton film Jangan Buang Ibu. Film ini bagus banget, rekomen banget untuk bawa anak-anak melihat bahwa perjuangan orang tua. Dan di film ini menceritakan tentang ayah yang tidak pernah hadir di kehidupan keluarga. Dan memang ini terjadi pada tahun 2000 atau tahun 90-an, ini terjadi 80-an. Saya pun salah satu orang yang seperti berada di film itu. Seorang ayah yang pergi, yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Terus hadirlah seorang ayah, ayah sambung yang kejam, yang setiap hari kerjanya marah-marah, padahal dia nggak kerja gitu. Dan seorang ibu yang tetap berjuang, tetap memaafkan suaminya sampai bila-bila sampai harta kekayaannya semuanya habis gitu. Makanya kalau aku bilang, cinta seorang ibu pada ayahnya, pada suaminya, pada saat dulu ya, itu benar-benar tulus. Walaupun dia dipukul, disakiti, dia tetap mencintai dan menerima suaminya. Berbeda pada saat sekarang. Dan dulu itu, memang anak-anak itu dihajar habis-habisan oleh orang tua, makanya mereka benar-benar hidup berjuang pada saat ini. Dan pada saat ini mereka memanjakan anak mereka, makanya lahirlah generasi yang manja. Tapi saya mau bahas tentang film ini lebih dalam. Film ini menceritakan traumatik seorang anak, menceritakan traumatik seorang ibu, dan menceritakan bahwa pada saat anak-anak mereka sudah sukses, anak-anak mereka sudah bekerja, sudah dewasa, ya, dan berjibaku dengan kehidupan mereka masing-masing, mereka tidak punya waktu dengan ibunya. Tapi di film ini saya mau ambil cerita adalah bahwa setiap kita memang harus punya finansial sendiri, punya kemampuan sendiri gitu loh ya teman-teman. Jadi di film ini seorang ibu ini berjuang membesarkan anaknya, dan dia bisa menyimpan uang sebanyak itu. Memang orang tua dulu seperti itu, beda sama generasi selanjutnya. Jadi generasi selanjutnya itu lebih memikirkan bagaimana mereka happy pada saat ini dan tanpa memikirkan masa depan. Si ibu sudah menasihati anak ini untuk menikah, anak yang bontot ya, untuk menikah biasa-biasa saja dan uangnya dipakai untuk kehidupan berumah tangga. Tapi sang anak memaksa bahwa pernikahan ini hanya sekali seumur hidup dan mereka maunya pernikahan ini mewah. Nggak salah sih, tapi anak ini tidak punya uang gitu loh. Anak ini hanya memaksakan bahwa kebahagiaan di awal, dan mereka akhirnya tinggal di rumah kontrakan. Terus si ibu memang punya rasa bersalah kepada anak ini karena anak ini tidak pernah ketemu sama sekali sama anaknya, sama ayahnya gitu. Tapi ini bukan menjadi alasan kita untuk membanyakan anak tersebut. Yang terjadi adalah pada saat dewasa mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri karena mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, apalagi untuk melihat ibunya, merawat ibunya. Yang mampu pun belum tentu punya waktu. Bahkan anak sendiri aja tidak pernah diajak pergi, diajak jalan-jalan gitu. Makanya kenapa zaman dulu itu sangat sekali bicara dengan orang tua, hal yang sangat jarang dan sangat berharga sekali bicara dengan orang tua bersama-sama ya pada saat dulu itu, karena kita tuh dulu benar-benar ngomong sama orang tua tuh harus penting-penting. Kita nggak boleh ngebahas yang dianggap dia nggak penting walaupun sebenarnya itu penting. Kalau sekarang itu kan semua dibahas, bahkan kita nggak, bahkan si anak nggak ditanya pun dia nanya gitu, nanya hal-hal yang sebenarnya bagi mereka belum waktunya untuk ditanyakan. Itulah perbedaannya gitu. Dan zaman sekarang ini kita memang tidak boleh terlalu lemah kepada anak-anak, karena salah satu yang paling berat untuk dihadapi adalah gadget. Karena gadget ini sudah menghancurkan generasi sekarang. Mereka tidak bisa lepas dari gadget 12 jam satu hari. Even tidur pun handphone di sebelah mereka. Kita tiap hari mau marah-marah pun nggak ada gunanya, karena marah-marah akan merusak mental si anak juga. Makanya di video ini aku mau bilang bahwa kita harus siap sebagai orang tua secara finansial. Kalau memang kita tidak kuat secara finansial sebagai orang tua, baiknya kita jangan menikah. Saya sarankan jangan menikah. Ini pengalaman pribadi saya, karena berat. Kita mau biarin anak-anak hidup seadanya, pendidikan seadanya, beban mereka akan lebih berat ke depannya gitu.
akan terjadi banyak sekali masalah rumah tangga, terjadi kali cekcok segala macam dengan gampangnya kawin cerai. Karena memang data-data sekarang pendudukan ya banyak pengurangan eh, kelahiran baru newborn ya, dan banyaknya perceraian gitu. Jadi orang-orang sekarang sih aku lihat lebih lebih berpikir ya hidup mereka, bahagiakan hidup mereka itu pilihan yang tepat sih menurut aku sekarang. Karena melihat kemarin-kemarin ini masa lalu yang orang punya anak 3, 4, 5, toh orang tidak bisa ngurus orang tuanya, orang tuanya juga dititipin gitu, itu masih mending lo punya kemampuan untuk mendidikan orang tua mereka dan mereka bayar gitu. Tapi bagaimana yang enggak, yang ditinggalin orang tuanya sementara di rumah, kalau ini kampung-kampung tinggalin di gubuk gitu sendiri, sampai ada yang waktu itu ditemukan tidak bernyawa lagi dan tidak ada apa-apanya gitu loh. Itu kan bahaya sekali gitu. Bagaimana coba? Nah, untuk para teman-teman yang sekarang mungkin sudah punya keluarga, baik-baiklah, seorang ayah juga baik-baiklah. Bagaimanapun sulitnya mencari uang, kehidupan di luar sana, percayalah pasti ada jalan selama memang kita berjuang untuk keluarga. Dan untuk para ibu, sabar-sabarlah selama suami Anda memang bekerja dengan baik, sayangilah suami dan pasangan Anda. Tapi memang kalau dia tidak baik, ya tinggalkan. Jangan terima kembali apapun alasannya. Saya tidak menyukai perceraian, tapi kalau memang satu saat adalah berpisah, ya harus berpisah. Karena mental ibu dan mental anak-anak itu penting untuk dijaga. Terus untuk anak-anak yang mulai tumbuh dewasa, kalian belajarlah memperjuangkan masa depan kalian. Karena masa depan kalian tuh lebih sulit dan perjuangannya sangat amat berat. Jangan pernah menikah kalau memang belum settle lah, setidaknya kamu punya rumah sendiri, ya gaji kamu udah oke gitu. Kalau perlu kamu punya sampingan, karena memang semua ada rezekinya, tetapi kita nggak bisa ngandelin itu. Semua ada rezeki, rezeki itu mesti dicari, diperjuangkan. Nggak cukup hanya doa dan yakin saja gitu. Dan untuk orang-orang yang mungkin mau menikah tapi merasa bahwa belum waktunya, nggak apa-apa. Dan orang yang sudah umur mau menikah karena tuntutan keadaan sosial, jangan. Itu bukan pilihan yang bijak, bukan keputusan bijak bila kamu menikah karena memang tuntutan. Ya, coba kamu nonton film itu deh, itu bagus banget. Walaupun dramanya ada beberapa yang kurang drama banget ya. Gitu. Tapi aku bilang film itu bagus. Jadi untuk keluarga-keluarga kecil yang baru menata, kalian boleh menunda punya anak sampai benar-benar kuat secara finansial. Dan untuk yang belum punya anak, kalian boleh banget cari anak-anak yang terlantar atau adopsi anak, bayi-bayi banyak banget. Kalau aku mau spill di sini banyak banget di bidan-bidan itu anak-anak yang ditinggalkan. Kalian boleh minta untuk diadopsi, bagaimana izin segala macam, peraturan-peraturannya itu bisa banget. Ya, oke.